Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan. Selamat datang di kelas kewirausahaan. Sekarang kita di mata kuliah pengantar bisnis. Pengantar bisnis kita pertemuan 11. Sebelum kita mulai, saya ingin ambil absen dulu, ya. Anissa Nusafitri, Dea, Fatima, Hanofi, Herman kemana? Izin kemana dia? Lomba. Oke, Hilda, Wulandari, Zalmon. Oke, berarti satu orang tidak hadir di kelas kita hari ini karena izin ikut lomba ya. Oke, sebelum kita masuk di perkuliahan ini agar kelas kita bisa berjalan dengan baik, sebelum kita mulai agar ilmunya lebih bermanfaat, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Silakan dibaca dalam hati. Saya komando untuk itu, maka Al-Fatihah dimulai. Oke, selesai. Ya. Pada pertemuan ini kita pertemuan 11. Minggu lalu kita sudah masuk di pertemuan 10 ya. Jadi kita udah membahas beberapa hal terkait di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita di pertemuan 11 ini akan mempelajari tentang memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen. Ada dua topik besar yang kita bahas di pertemuan ini. Ada proses pemasaran dan perilaku konsumen. Dua hal ini saling berkaitan, ya. Berkaitannya karena proses pemasaran itu mementingkan tindakan-tindakan perilaku dari konsumen. Perilaku konsumen itu connect dengan bagaimana proses pemasaran yang akan dilakukan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini pertemuan kita selama satu semester. RPS-nya ada. Kawan-kawan sudah diberikan di awal pertemuan. Sekarang kita di pertemuan 11 yang ini. Ya, yang ini. Cuman sudah saya simpulkan di PowerPoint kalau yang sekarang itu kita di pertemuan 11 yaitu memahami proses pemasaran perilaku konsumen. Nah, perlu saya jelaskan di mata kuliah ini berbentuk tim teaching. Betulkah kalian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu sama Bu Selvi? Minggu lalu yang pertemuan 9 dengan saya sudah bicara tentang mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Dan pertemuan 10 ke minggu kemarin itu membahas tentang memotivasi dan memimpin karyawan. Nah, saya ingin review dulu. Saya mau nanya ya. ini serius harus dijawab ya. Kita bahas tentang motivasi dan memimpin karyawan. Apa itu? Boleh, saja. Pak. Nah ya. Sebuah penghargaan, Pak. Sebuah penghargaan. Ya. Siapa yang melakukan? Atasan perusahaan, Pak. Kepada? Konsumen. Kepada karyawan, Pak. Kepada karyawan. Ya. Ada yang lain bicara motivasi itu apa? Keinginan dalam diri, Pak. Keinginan dalam diri untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk pekerjaan. Nah, di sana ada memotivasi dan memimpin karyawan. Hubungannya apa kira-kira? Berarti ada bicara motivasi, satu ada bicara pemimpin. Pemimpin itu siapa? Atasan yang berarti orang yang mempunyai bawahan untuk diatur gitu ya. Kenapa kepemimpinan itu perlu motivasi? Fungsinya apa? Kemarin kita sudah bahas apa kira-kira? Pak. Karena untuk menumbuhkan rasa semangat pada karyawan, Pak. Nah, itu betul. Karena karyawan itu perlu diarahkan dan diberikan semangat ya. Itu makanya bicara motivasi itu erat kaitannya dengan pemimpinan. Oke, itu di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen ya. Nah, di pertemuan ini setelah pertemuan ini kita akan ketemu beberapa hal. Pertama yaitu konsep pemasaran, kedua bauran pemasaran, ketiga segmentasi pasar, keempat riset pasar, kelima proses pembelian konsumen, dan keenam nanti kita simpulkan ya. Lanjut. Nah, kita bicara pertama tentang konsep pemasaran. Apa sih itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Segala hal yang dilakukan perusahaan atau institusi,
Boleh itu perusahaan yang berbentuk barang atau institusi. Institusi seperti kantor itu. Karena itu penting untuk memberikan informasi terkait jasa dari kantor tersebut. Intinya adalah kegiatan pemasaran itu adalah proses perencanaan di awal, pelaksanaan konsepsi, terus apa lagi? Penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi pembeli maupun organisasi. Nah, di sini perusahaan berbicara tentang memenuhi permintaan konsumen. Apa yang diinginkan konsumen itu yang harus dibuat oleh perusahaan. Konsumen akan membeli produk yang menawarkan nilai terbaik ke mereka. Karena pilihan produk itu banyak. Di pasar itu banyak. Mereka akan memilih yang terbaik yang bisa mereka terima. Nah, setiap program pemasaran harus mempertimbangkan 5 faktor yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan dan mempengaruhi program pemasarannya dengan mengakui adanya peluang atau ancaman. Nah, 5 hal ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk membuat konsep pemasaran. Pertama, lingkungan politik dan hukum. Ada yang tahu contohnya? Nah, ini saya kasih contoh dulu. Lingkungan politik dan hukum itu contohnya gini. Politik itu terkait dengan undang-undang yang dibuat. Tiba-tiba sekarang COVID gitu ya. Dibuat undang-undang COVID, orang karantina, nggak boleh keluar. Maka kita nggak bisa lagi buat konsep pemasaran yang berhubungan dengan offline. Orang nggak ada lagi jalan di luar. Kemarin kejadian kan. Nah, maka kita harus sudah tahu kondisinya seperti itu. Maka kita lakukan pemasaran dalam bentuk online. Karena orang tetap kalau lalu lintas di online masih tetap boleh kan? Termasuk di hukum. Hukum ini kaitannya dengan kita harus sadar taat hukum. Misalkan kita berusaha tapi tidak ada izin yang kita ikuti. Kita harus tahu izin kalau untuk makanan itu harus ada halal misalkan. Apalagi izin untuk makanan? PIRT, BPOM. Kalau untuk ekspor ada pula tuh. Maka hukum seperti itu harus kita ikuti. Kalau yang kedua bicara tentang sosial dan budaya. Apa tadi kita bicara? Kalau kita harus tahu konsepnya kita mau masuk ke lingkungan mana. Beda-beda konsep, beda lingkungan yang dimasuki, beda budaya yang dimasuki, beda cara promosi. Terus lingkungan teknologi. Ini orang yang paham teknologi atau tidak? Orang paham teknologi kayak gini cara promosinya. Ini produknya. Kalau tidak paham, ini produknya. Terus ada lingkungan ekonomi dan lingkungan persaingan. Kita harus tahu strategi-strategi apa. Itu bicara tentang konsep. Kedua, bicara tentang bauran pemasaran. Setelah kita punya gambaran konsep, kita harus duduk kembali ke produk kita. Supaya produk itu dapat diterima dengan baik, diperlukan oleh konsumen, maka ada namanya bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix, gitu ya. Nah, di sini bauran pemasaran atau marketing mix ya, dia sama tuh, bauran pemasaran atau marketing mix. Dia ada konsep 4P dan ada konsep 7P. Ini konsep 4P dan 7P itu biasa didefinisikan sebagai awalnya dibentuk 4P. Ini untuk perusahaan barang. Ini kemana-mana kalian pergi marketing mix ini terpakai. Nah, apa saja itu? Marketing mix ini sudah ada sejak tahun abad ke-20-an. Diperkenalkan oleh Neil Borden. Konsep ini. Nah, dari 4P itu apa saja? Di sana tertulis kalau 4P dalam bahasa Inggris ya. Pertama produk. Produknya harus jelas. Atau bahasa Inggrisnya produk. Itu adalah sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan. Baik dalam berbentuk jasa, produk, layanan, barang, atau digital. Produknya harus jelas dulu. Kita mau mulai bisnis nih. Apa sih panduan untuk mulai bisnis? Maka harus ada yang namanya 4P. Yang pertama ada produk. Ini dia. Harus ada barangnya. Atau ada jasanya. Harus ada yang ditawarkan. Yang kedua, ada P yang kedua, price. Atau bahasa Indonesianya, harga. Setelah ada barang, ada harga. Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Akan sesuai itu. Berapa dia keluarkan, harus sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Harus dipenuhi oleh produk yang kita tawarkan. Terus yang berikutnya adalah tempat. Bahasa Inggrisnya place. Nah, ya. Berarti P yang ketiga adalah place atau tempat ya.
di mana konsumen dapat menemukan produk kita. Nanti kita buat produk, kita sudah tetapkan harga, tapi tidak tahu di mana belinya. Nah, itu makanya harus ada panduan yang namanya place-nya di mana? Place of distribution misalnya. Dan yang terakhir dari 4P adalah promotion atau promosi. Kegiatan ini adalah untuk cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Nah, kaidah dasar itu awalnya dibutuhkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada perusahaan jasa muncul, maka ada yang namanya 7P. 7P itu melengkapi 4P yang ada. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan tidak ada barang bentuk fisiknya. Betul ya? Maka ada tambahan yang namanya 3P sisanya, people, process, dan physical evidence. People itu apa kira-kira? Kalau bahasa Indonesia people itu apa? Orang. Harus ada orang yang mendeliver dari jasa itu. Karena jasa tidak bisa dipegang. Jasa itu dirasakan. Perusahaan jasa ya. Contoh perusahaan jasa, misalkan bioskop itu jasa atau barang? Jasa. Apakah ada apa produknya? Nonton kan? Pemutaran film kan? Apakah bisa dipegang? Enggak, bisanya dinikmati. Maka harus ada orang yang menyampaikan jasa itu. Dari mulai proses awal hingga akhir. Apa saja orang yang ada di sana? Pertama satpam, selamat datang. Kalau nggak ada itu nggak terasa dong. Kita masuk kemana? Setelah itu kemana lagi alurnya? Tiket. Nggak ada registrasi ke apapun. Beli tiket. Ya. Sudah beli tiket, apa lagi? Masuk, dicek tiket kan? Setelah itu disuruh duduk. Setelah duduk, nonton. Nonton kalau nggak dipencet on oleh orang apanya, jalan nggak? Nggak. Terus setelah selesai, apa lagi? Suruh keluar kan? Silahkan keluar katanya. Ada orang yang mendeliver. Ada orang yang menyampaikan dari jasanya. Terus ada proses. Nah itu tadi kita bicara proses. Dari awal sampai akhir. Kita melalui proses. Karena proses itulah yang dinikmati. Terus yang terakhir adalah physical evidence. Tahu apa? Bukti fisik. Ada bukti fisik yang mendukung produk itu dirasakan. Pertama apa kira-kira? Ada tokonya, ada bioskopnya, ya kan? Ada tiketnya, ada filmnya, ada kursinya, ada layarnya. Nah itulah kalau di jasa itu. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan barang, dia nggak penting-penting banget ini. Karena dia produknya aja intinya. Dan proses promosinya, jalur distribusi. Nah ini sudah dijelaskan dari contohnya. Berikutnya kita bicara tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu secara umum adalah mengelompokkan pasar sehingga menjadi spesifik. Menurut pakar pemasaran, pakar manajemen, Bapak manajemen dunia yang bernama Kotler dan Armstrong, dia banyak buat buku tentang manajemen dan pemasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok yang berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik yang diinginkan, kebutuhan serta keinginannya masing-masing. Kan kalau kita buat produk, kita lempar ke pasar, pasar itu heterogen kan, bukan homogen kan. Kalau heterogen itu nggak pasti yang mana harus dimasuki, yang mana itu. Maka kita random sekali kegiatan pemasaran. Kita bicara tadi konsep pemasaran ya, random sekali. Maka perlu adanya segmentasi pasar supaya produk yang kita buat itu langsung sampai ke konsumennya. Nah, apa saja kelompok-kelompok yang perlu dikategorikan dari konsumen itu supaya produk kita cocok? Nah, ini ada 4. Ini salah tulis ya, yang ketiga itu 4. Ada 4 jenis segmentasi pasar. Pertama, segmentasi dalam bentuk pengelompokan perilaku konsumen. Kita harus tahu kalau perilaku konsumen ini seperti apa. Yang kedua, demografis. Demografis tahu? Bukan demo ya. Seperti usia, jenis kelamin, itu demografi namanya. Karakteristik dari KTP kalian itu data demografi sebenarnya. Alamat, di mana wilayahnya ya. Terus segmentasi psikografis. Seperti hobi.
Hobinya apa, ketertarikannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah segmentasi geografis. Wilayahnya ya. Tempatnya di mana? Mengelompokkan konsumen berdasarkan jam. Ini kategori-kategori yang ada untuk mengkelompokkan. Kalau sudah klop pasar kita udah mulai dia menjadi homogen ya. Betul ya? Hetero itu apa? Banyak bedanya. Homo itu satu. Memulai dia menjadi satu, maka kita hanya promosi ke khusus itu saja. Ini penting untuk kalian selaku calon wirausaha ya dari segi pemasaran. Nah, yang keempat dari 5 poin, riset pasar. Riset pasar itu penting untuk produk kita layak diterima atau tidak. Produk kita sesuai dengan konsumen atau tidak. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pasar umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang sudah digantikan. Produk yang mau launching nih, harusnya riset pasar dulu sebelum di launching betul-betul. Banyak contoh, ada kalau kita di Minang, karakteristik untuk makan orang sukanya apa? Pedas. Jual lah yang manis-manis. Langsung aja buka toko, langsung manis-manis. Ada enggak pelanggannya? Enggak. Karena karakteristik orangnya berbeda. Dia nak lakukan riset pasar. Iya, Pak. Nah, yang terakhir adalah setelah kita tahu, apa tadi? Pertama tadi kita konsep. Kedua, marketing mix, yang ketiga segmentasi, yang keempat riset, yang terakhir yang kita harus tahu adalah perilaku proses pembelian konsumen atau dalam bahasa lain perilaku konsumen untuk belanja itu kayak apa, ya? Nah, secara motif konsumen itu dalam berbelanja atau membeli sesuatu, mereka ada 2 motif. Pertama, motifnya disebut motif rasional. Yang kedua, emosional. Kalau secara bahasa aja dulu, rasional itu apa? Memakai logika. Yang ketemu apa itu? Kalau emosional, ada faktor tertentu selain logikanya bertindak. Ya? Nah, di sini, yang ini, kita perlu tahu. Inilah proses dari konsumen dalam melakukan pembelian. Ada tahapannya. Dari sini sampai sini. Tahapan pertama adalah pengenalan masalah kebutuhan. Pengenalan masalah kebutuhan, konsumen harus tahu dulu. Dia butuhnya apa? Apa sih yang dia butuhkan sekarang? Misalkan contoh, saya lapar. Oh, masalahnya adalah dia lapar. Berikutnya, mereka akan mencari informasi. Pencarian informasi. Kalau saya lapar harusnya dipenuhi dengan apa? Harusnya kalau lapar ngapain? Nonton. Oh, makan. Nggak nonton ya. Lapar itu makan. Maka setelah lapar, dicari informasi menyelesaikannya makan. Maka kalau makan muncullah beberapa alternatif. Jenis dulu. Belum merek. Jenis kalau untuk menyelesaikan makan apa kira-kira? Makan siang. Ampera mungkin ya. Nasi goreng. Apa lagi? Nasi ampera, gondraya, terus ayam geprek, mie goreng, bakso, banyak kan jenisnya, jenis macam makanannya spesifik. Nah, akhirnya kita putuskan. Dia ada muncullah pencari informasi, akhirnya muncul itu ya. Kita putuskan, satu, kita mau makan ayam geprek. Setelah spesifik ayam geprek, maka akan muncul beberapa alternatif lagi. Di mana ayam gepreknya? Betul kan? Kita akan memutuskan berdasarkan siapa tahu enak tidak enaknya, pedas tidak pedasnya, murah atau mahalnya, banyak atau sedikitnya. Setelah itu, maka langkah berikutnya setelah muncul beberapa informasi, maka masuk ke tahap evaluasi alternatif. Itu tadi, mahal tidaknya, apa lagi? Mahal tidaknya, murah tidaknya, beradik kakak tuh. Enak tidak enaknya mengapain tidak enak dibeli. Terus apa lagi? Pedas tidak pedasnya, banyak tidak banyak porsinya. Itulah kita evaluasi.
Setelah dievaluasi, maka hadirlah keputusan pembelian. Kita akhirnya membeli yang mana? Atau tadi ada misalkan jarak jauh dekatnya, gitu kan? Maka diputuskanlah membeli suatu produk. Setelah membeli suatu produk, mereka mengkonsumsi. Apakah setelah konsumsi selesai proses keputusan pembelian konsumen? Proses apa tadi judulnya nih? Bukan, proses konsumen. Proses pembelian konsumen. Apakah setelah memutuskan membeli sebuah hal dan mengkonsumsinya selesai proses? Tidak. Ada proses berikutnya yang disebut evaluasi alternatif. Nah, sebuah produk kalau dibeli sekali itu bagus, tapi yang lebih bagus tuh dibeli berulang. Proses beli berulang dilakukan setelah melakukan proses yang terakhir, evaluasi pasca beli. Setelah kita konsumsi terasa lah, katanya pedas tapi tidak pedas, katanya murah tapi tidak murah, katanya enak tapi sangat enak. Nah, kayak diputuskan beli lagi atau tidak. Itu terkait dengan yang ini, keputusan pembelian, proses beli. Nah, materi kita selesai. Ada pertanyaan enggak sebelum kita simpulkan? Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Pak, tadi kita sudah banyak mempelajari tentang informasi pemasaran, marketing, segmentasi pasar, proses marketing konsumen. Nah, sebelum ada pemasaran tentu ada produk. Jadi pertanyaannya adalah proses mana yang harus dilalui perusahaan terlebih dahulu dalam memproduksi suatu produk? Apakah mempelajari pasar dulu, setelahnya lalu membuat produk, atau membuat produk dulu, baru setelahnya mempelajari pasar yang betul? Pertanyaannya adalah, mana setelah kita pelajari ini, mana yang lebih baik, riset pasar dulu baru buat produk, atau buat produk dulu baru riset pasar? Kira-kira mana? Riset pasar dulu baru membuat produk. Kedua-duanya tidak salah dan tidak terlalu benar. Tapi kalian kan nih calon-calon wirausaha nih. Siapa tahu kalian buat bisnis atau membantu mengembangkan produk yang ada. Kalau kalian membuat bisnis, tentu kalian bisa melakukan riset dulu baru buat produk. Maka produk yang dihasilkan adalah sesuai dengan kebutuhan. Maka dampaknya adalah promosinya murah. Karena sudah sesuai kan? Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalian membantu produk yang sudah ada. Ternyata setelah dievaluasi mereka belum melakukan riset. Maka kalau produk sudah dibuat, maka boleh melakukan riset setelahnya. Perbaikilah berdasarkan riset yang ada. Kalau siapa tahu pedasnya kurang pedas kalau makanan. Siapa tahu harganya tidak cocok dengan lingkungannya. Kalau harga tidak cocok dengan lingkungan, kira-kira rekomendasi kalian apa? Turunkan harga atau ganti tempat? Bisa jadi kedua-duanya alternatif. Tergantung dari mana yang mau kita ambil. Kalau kita mau bertahan dengan pasar yang ada, berarti kalau nggak harganya terlalu mahal, keputusannya turunkan harga. Bisa jadi kalau kurangi porsi. Tapi kalau seandainya kayaknya pasarnya terlalu kuat saingnya, maka kita cari pasar yang baru. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kedua-duanya dapat dilakukan tergantung dari bisnis mana. Sebaik-baiknya adalah lakukan riset dulu baru buat produk. Ya, oke. Terjawab, Zaman? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Boleh saya minta dari kawan-kawan secara singkat simpulkan pertemuan ini. Ada yang bisa bantu simpulkan? Oke. Apa yang dari pemahamannya? Lalu konsumen, saya mengetahui tentang pentingnya untuk memahami kebutuhan konsumen, preferensi konsumen, dan dalam prosesnya itu konsep pemasaran, marketing mix, segmentasi pasar, riset pasar, proses pembelian konsumen, sehingga kita nanti dapat menentukan target pasar yang tepat, produk yang relevan, dan strategi yang efektif. Oke. Menarik. Siapa lagi? Satu lagi saja. Oke. Mulai dari
seperti yang udah Pak jelaskan tadi mengenai tentang keuangan ekonomi kayak gitu ya Pak ya, budaya politik segala macam gitu. Jadi kalau misalnya seperti saat ini musim panas kan nggak mungkin kita jual baju yang tebal kayak gitu kan Pak. Terus ada lagi penerapan konsep pemasaran yang tepat dan membangunkan pengetahuan tentang segmen pasar, bauran pemasaran yang cocok dan hasil riset pasar yang baik. Sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi Pak. Dan yang terakhir itu mungkin kita melakukan evaluasi untuk perbaikan dari bisnis kita tersebut gitu Pak. Oke, sip. Diskusi yang kita lakukan di kelas ini sudah bagus. Saya coba bungkus ya, wrapping, simpulkan secara global. Kalau konsep untuk membuat suatu produk hingga pemasarannya sehingga itu dijual, maka penting untuk memahami siklus ini ya. Semua saling related, saling berhubungan. Kita harus tahu konsep pemasaran. Kalau kita tahu konsep pemasaran, maka kita harus tahu dengan marketing mix-nya apa. Mau 7P atau 4P. Dengan itu kita jadi lebih jelas melakukan tindakan. Kita paham produk, buat produk sesuai dengan pasar. Setelah itu maka kita bergerak ke pasarnya, kita pelajari pasar itu dari heterogen, kita simpulkan, kerucutkan menjadi homogen, sehingga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen itu lebih tepat. Riset pasar dilakukan penting tadi yang disampaikan tadi, supaya produk kita, riset pasar fungsinya supaya membuat produk sesuai dengan kebutuhan dari konsumen ya. Dan yang terakhir kita harus paham proses konsumen itu berbelanja seperti apa. Supaya kita tahu kita harus hadir di mana. Kita harus melakukan tindakan apa. Supaya kita jadi tahu kalau konsumen itu ini langkahnya. Sehingga produk kita itu bisa dibeli berulang. Ingat yang terakhir dari proses keputusan pembelian apa? Evaluasi alternatif. Orang membeli itu belum tahap terakhir dari sebuah proses pembelian. Ada tahap berikutnya sehingga dia melakukan pembelian berulang. Itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan dipelajari lagi. Kita akan ujian beberapa minggu ke depan. Minggu depan saya akan highlight lagi. Saya akan tanya lagi seberapa paham ingatnya pertemuan ini, gitu ya. Minggu depan kita mungkin kuis, tapi kita tetap masuk gitu ya, diskusi dan tanya jawab. Itu saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah itu punya saya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh via WA langsung ke saya atau dicatat di minggu depan saja. Kita akhiri kelas ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mari tepuk tangan untuk kelas kita hari ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita tutup kelas ini ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.